Yo, what's up bro, baik lagi bersama gua Yan. Gimana kabarnya bro? Sehat kan? Sebelumnya gua mau ngucapin minal aizin wal faizin karena ya gua banyak salah, gua banyak ngata-ngatain, dan gua mau minta maaf juga karena 3 minggu lebih gua gak upload video karena ya gua punya kesibukan di bulan puasa. Jadi gua gak bisa bikin video dan upload video. Di video kali ini gak ada ciwi-ciwi belahan, gak ada ciwi-ciwi pantat. Kali ini gue akan menceritakan salah satu bangunan bersejarah, salah satu bangunan angker juga yang ada di Indonesia, yaitu Museum Fathahillah. So, tanpa lama-lama, tanpa banyak bacot, tek-tek bengek, segala rupa inti nama lah. Kita langsung aja ceritanya. Museum Fathahillah adalah bangunan bersejarah yang terletak di Taman Fathahillah nomor 1, kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Sebelum jadi museum, Museum Fathahillah ini dulunya berfungsi sebagai balai kota di zaman penjajahan kolonial Belanda. Bangunan ini atau Museum Fathahillah ini dibangun di era Jenderal Jan Pieter Soenkoen pada tahun 1620. Pembangunan museum ini membutuhkan cukup banyak waktu dikarenakan kondisi tanah atau struktur tanah Jakarta yang cukup labil, yang membuat bangunan ini sempat anjlok dan membutuhkan beberapa kali pemugaran hingga akhirnya diresmikan. Barulah pada tahun 1710 museum ini akhirnya diresmikan oleh Jenderal Abraham van Riebeeck. Seperti yang tadi gue bilang di awal, sebelum difungsikannya sebagai museum, bangunan ini sempat beberapa kali beralih fungsi setelah diresmikan. Yang pertama, gedung ini sempat menjadi balai kota atau pusat pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1925 sampai 1942. Lalu beralih fungsi menjadi pengumpulan logistik Dai Nippon pada tahun 1942 sampai 1945. Tidak lama setelah menjadi kantor pengumpulan logistik Dai Nippon, bangunan ini beralih fungsi lagi menjadi markas Komando Militer Kota pada tahun 1952 sampai 1968. Barulah pada tahun 1968 setelah tidak difungsikannya lagi menjadi markas Komando Kota, bangunan ini diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta untuk dijadikan museum. Bicara soal museum, tentunya Museum Fathahillah ini mempunyai atau menyimpan beberapa benda bersejarah, bahkan sampai 23.000 benda bersejarah yang disimpan di Museum Fathahillah ini. Dan berikut adalah benda paling bersejarah atau benda-benda yang paling penting yang disimpan di Museum Fathahillah. Yang pertama, Prasasti Ciaruten peninggalan Tarumanagara. Yang kedua, Meriam Sijagur. Yang ketiga, patung Dewa Hermes. Yang keempat, sel tahanan dari Untung Suropati. Yang kelima, lukisan Pangeran Diponegoro. Yang terakhir, lukisan Gubernur Jenderal VOC Hindia Belanda dari tahun 1602 sampai 1642. Semua benda bersejarah yang gua sebut barusan dipamerkan di beberapa ruangan sesuai dengan urutan periode asalnya bersama dengan benda-benda bersejarah lainnya. Namun dari sekian banyak koleksi benda bersejarah yang ada di Museum Fathahillah, hanya 500 buah lah yang dipamerkan dan sisanya disimpan di ruangan penyimpanan. Dan semua benda bersejarah yang ada di Museum Fathahillah ini selalu dirotasi secara berkala saat dipamerkannya. Tujuannya agar semua masyarakat atau semua pengunjung dapat melihat beberapa koleksi yang ada di Museum Fathahillah. Selain mempunyai benda-benda bersejarah atau cerita-cerita bersejarah yang ada di Museum Fathahillah ini, Museum Fathahillah juga mempunyai beberapa kisah kelam, mulai dari penyekapan sampai pembantaian. Bahkan ada salah satu cerita atau salah satu kisah pembantaian yang paling terkenal, yaitu yang terjadi pada tahun 1740, yang dimana gubernur Batavia saat itu, yaitu Adrian Falkenir, memerintahkan anak buahnya untuk membantai semua orang-orang beretnis Tionghoa di depan balai kota. Ribuan orang-orang etnis Tionghoa diikat duduk bersimpuh di depan Museum Fathahillah. Lalu ribuan orang-orang etnis Tionghoa tersebut dibantai di depan Museum Fathahillah, yang dimana isu tersebut katanya akan mengancam pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Dan tragedi pembantaian orang-orang Tionghoa tersebut dikenal dengan nama Geger Pacina. Selain pembantaian yang terjadi kepada ribuan orang-orang Tionghoa, Museum Fathahillah ini menjadi saksi bisu penderitaan tawanan penjara bawah tanah yang ada di
Museum Fathahillah. Gak jauh berbeda dengan penjara bawah tanah lainnya yang dibangun oleh kolonial Belanda, penjara bawah tanah di Museum Fathahillah ini juga difungsikan untuk menampung beberapa tawanan atau pemberontak atau beberapa orang-orang yang membangkang kepada pemerintah Belanda. Dan ada pula pemberontak Indonesia atau pejuang Indonesia yang namanya cukup terkenal yang pernah dipenjara di penjara bawah tanah Museum Fathahillah ini, yaitu Cut Nyak dan Pangeran Diponegoro. Selain itu ada juga kisah tragis atau kisah barbar atau kisah edan yang terjadi kepada Peter Eberfeld. Gua gak tahu ya si Peter ini aslinya orang mana, cuman gua yakin si Peter ini bukan orang lokal Indonesia karena ya lu tau lah, gak mungkin lah zaman dulu ada orang yang namanya sebagus kayak Peter Eberfeld. Peter Eberfeld adalah pemberontak yang dihukum mati di halaman selatan Museum Fathahillah dengan cara yang cukup sadis atau kejam. Kedua tangan dan kaki Peter Eberfeld diikat menggunakan tali tambang yang cukup besar dan diikat sangat kuat, yang dimana tali-tali tambang tersebut diikatkan juga kepada kuda-kuda pilihan yang cukup besar dan juga kuat. Kemudian kedua kuda tersebut dipecut untuk berlari ke arah yang berlawanan, dan alhasil badan Eberfeld pun terkoyak. Dan kemudian tragedi atau peristiwa tersebut tercatat di monumen pecah kulit yang berada di belakang Museum Fathahillah. Karena kekejaman dan pembantaian yang terjadi di Museum Fathahillah ini membuat Museum Fathahillah ini mempunyai beberapa kisah horor dan mempunyai beberapa penunggu yang sampai sekarang katanya masih ada di Museum Fathahillah. Mulai dari teriakan histeris sampai suara tangisan yang terdengar sangat ramai, bahkan sampai ada penampakan sosok tanpa kepala. Berikut adalah kisah horor atau kejadian-kejadian yang gak masuk akal yang ada di Museum Fathahillah. Yang pertama, penjara bawah tanah. Karena banyaknya korban yang disiksa, dibiarkan mati kelaparan, bahkan sampai dieksekusi di penjara bawah tanah ini, membuat penjara bawah tanah yang ada di Museum Fathahillah ini kental akan kisah horor atau mempunyai beberapa kejadian-kejadian mistis. Mulai dari suara-suara aneh, bau amis darah, hingga penampakan noni Belanda dan tentara Belanda dengan wujud yang sangat hancur kerap menghantui beberapa pengunjung yang datang ke Museum Fathahillah. Yang kedua, lonceng kematian. Sesuai dengan namanya, lonceng kematian yang ada di Museum Fathahillah ini berfungsi sebagai penanda untuk orang-orang atau pemberontak yang akan dieksekusi mati. Pada zaman pemerintahan Belanda atau pada zaman Museum Fathahillah ini masih menjadi tempat eksekusi untuk orang-orang yang memberontak. Ketika lonceng dibunyikan sekali, para tahanan akan dibawa ke ruang pengadilan. Ketika lonceng dibunyikan 2 kali, para tahanan akan dinaikkan ke atas podium. Dan ketika lonceng dibunyikan 3 kali, para tahanan akan langsung dieksekusi. Dan yang jadi horornya adalah setelah tidak difungsikannya lagi Museum Fathahillah sebagai tempat eksekusi, lonceng kematian kerap terdengar oleh warga sekitar pada saat malam hari, walaupun gak ada seorang pun yang membunyikan lonceng kematian ini. Oke, itulah sejarah dan kisah horor yang ada di Museum Fathahillah. Maaf kalau dari ceritanya ada yang kurang, dan koreksi kalau misalnya gua salah. Segitu aja buat video kali ini. Gua Ian, chill out.